Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Karisa dari Prodi D3 TBD semester 2. Nah, di sini saya akan mendampingi teman saya untuk melakukan donor darah. Di sini saya sedang perjalanan menuju PMI Kabupaten Klaten yang terletak di Jalan Veteran nomor 80 Ngingas Kidul, Barenglor, Klaten Utara. Langsung aja kita simak video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah sampai di PMI Kabupaten Klaten. Nah, ini tampak samping dari PMI Kabupaten Klaten. Oke, kita langsung aja masuk. Di bagian pojok kanan terdapat pos satpam. Nah, kita bisa lapor apa tujuan kita datang ke sini. Langsung kita disarankan untuk menuju gedung lantai 2. Sebelumnya ini tampak depan PMI Kabupaten Klaten. Nah, di sini terdapat 2 mobil pick up. Halo teman-teman, jadi di sini saya sedang berada di PMI Kabupaten Klaten. Nah, tepatnya itu di samping Taman Lampion. Nah, kita langsung aja menuju ke lantai 2. Di sini saya menemui alat dapur umum PMI. Langsung kita menuju ke lorong-lorong ruangan pelayanan darah. Oke, kita masuk. Terdapat musola juga. Nah, setelah kita sampai naik, kita langsung dihadapkan sama papan prosedur gimana caranya mendapatkan darah. Nah, jadi kita salah masuk ruang nih. Jadi ruangnya itu ternyata terletak di sebelah. Langsung kita jalan menuju ke situ. Terdapat juga papan alur donor darah. Sudah sangat dijelaskan bahwa yang pertama itu pendonor datang, isi formulir data pendonor, konfirmasi data pendonor, lalu kita cek pemeriksaan terdiri tensi darah, HB, golongan darah, berat badan. Nanti kita dinyatakan lolos atau tidak sama petugasnya. Nah, sembari menunggu teman saya mengisi formulir, di sini saya menjumpai banner yang berisikan persyaratan donor darah. Yang pertama, umur 17 sampai 60 tahun dapat menyumbangkan darah sampai umur 65 tahun dengan pengawasan dokter di PMI. Berat badan minimal 45 kg, nadi 60 sampai 100 kali per menit, tekanan darah 100 sampai 160 mm Hg tekanan darah atas, 60 sampai 100 mm Hg tekanan darah bawah. Hemoglobin lebih dari 12,5. Selama haid, hamil, menyusui tidak diperkenankan untuk donor darah. Jarak penyumbangan darah 2,5 sampai 3 bulan, maksimal 5 kali per tahun. Bila dalam pemeriksaan labora terdapat VDRL, HBsAg, HCV, HIV, bila hasilnya positif, maka tidak diperkenankan donor darah. Disarankan tidur malam setelah donor harus cukup minimal 5 jam. Disarankan minimal 2 jam sebelum donor darah sudah sarapan atau makan. Untuk keuntungan donor darah sendiri, yang pertama itu tentunya mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, konsultasi dokter seputar darah tentang donor darah. Yang ketiga, mendapat pemeriksaan gratis kesehatan mengenai tekanan darah, golongan darah, kadar HB darah, hepatitis B dan C, sipilis, HIV, AIDS. Lalu kita mendapat makanan dan minuman ringan yang disediakan. Lalu mendapat piagam penghargaan bagi pendonor 10, 25, 50, 75, dan 100 kali. Nah, di sini saya sedang menunggu teman saya untuk mengisi formulir. Di sini terdapat 2 formulir, yaitu formulir putih untuk donor pengganti dan formulir biru untuk donor sukarela atau rutin. Nah, di sini teman saya mengisi formulir biru karena teman saya termasuk donor darah sukarela atau rutin. Nah, di sini teman saya mengisi data diri seperti nama, identitas, tanggal lahir, golongan darah, nomor KTP, dan lain-lain. Setelah selesai, kita bisa pencet bel. Apakah sudah pernah donor darah sebelumnya? Nah, di sini petugasnya mau melakukan pemeriksaan mulai dari golongan darah, tekanan darah. 3 hari terakhir minum obat tidak? Sudah divaksin belum? Belum.
di sini teman saya dicek golongan darahnya. Golongannya apa ya? Berat badan berapa mas? Berat badan 79. Bisa nggak? Monggo. Silakan sampai situ. Di sini bagian bawah. Nah, di sini maaf ya teman-teman, untuk video penusukannya tidak dapat direkam karena mungkin sangat mengganggu privasi atau mungkin takut ditonton oleh anak kecil dan menimbulkan ketakutan. Nah, setelah teman saya tadi cuci tangan, di sini bisa langsung memulai proses pengambilan darah oleh petugas. Nah, di sini saya jelaskan kenapa saya sendiri yang tidak donor darah, karena berat badan saya tidak memenuhi syarat. Jadi, saya merekrut satu teman saya. Nah, sembari menunggu donor darah selesai, saya langsung tanya kepada petugas. Kalau darah, kalau di sini sebenarnya nggak disumbangkan sih namanya, cuma kita itu kan menyediakan untuk pasien yang membutuhkan. Jadi nanti dari rumah sakit wilayah Klaten atau wilayah rumah pasien nanti yang membutuhkan ambil darah dari sini. Seperti itu. Biasanya ada kriteria enggak, Pak? Itu nanti kalau kriteria layak didonorkan untuk pasien apa enggak, itu nanti ada pemeriksaan lagi, namanya nanti kita serologi namanya. Itu nanti masuk lab, setelah itu nanti diperiksa darahnya. Kalau tidak ada sumber penyakit yang bisa menular lewat darah, berarti aman, bisa untuk pasien. Tapi kalau ada sumber penyakit yang itu bisa menular lewat darah, otomatis darah itu kita karantina, tapi akhirnya kita buang, jadi tidak untuk pasien lagi. Seperti itu. Terus biasanya disimpan berapa lama, Pak? Misalnya nggak pakai? Kalau darah seperti ini biasanya itu 1 bulan maksimal, biasanya idenya 1 bulan. Cuman kalau di tempat kita biasanya itu nggak sampai 1 minggu sudah kepake semua. Berarti banyak yang butuhin gitu? Banyak. Untuk saat ini kita masih banyak kekurangan untuk darah. Jadi setiap ada event-event, setiap banyak pendonor di sini, paling 3-4 hari itu stok darahnya sudah. Nah, di sini saya mengakhiri wawancara dengan petugas dan mengucapkan terima kasih kepada petugas. Lalu petugas mengizinkan untuk mengambil video darah teman saya tadi. Jadi setelah selesai melakukan donor darah, saya langsung mewawancarai teman saya. Jadi apa tadi motif sambil duduk Mas santai. Andre mau melakukan donor darah? Motifnya pertama karena ajakan dari Mbak Madira.
Jadi gimana setelah melakukan donor darah, apa yang dirasain? Anu di tangan yang kiri yang disuntik itu lemas. Terus pusing nggak? Enggak sih kalau pusing, cuman lemas aja. Jadi apa Mas Andre baru pertama kali melakukan donor darah? Iya, ini pertama kali, pengalaman pertama donor darah. Rasanya takut nggak? Rasanya agak deg-degan sih tadi. Oke, makasih. Setelah melakukan wawancara dengan teman saya mengajak foto bareng dengan petugas bersama teman saya. Setelah selesai foto, kita langsung berpamitan dengan petugas dan kita langsung pulang dengan membawa bingkisan berupa snack. Nah, jadi teman-teman, itu tadi contoh dari alur donor darah mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menonton videonya. Di akhir video, saya minta maaf apabila ada kesalahan ucapan saya yang tidak berkenan. Semoga videonya bermanfaat dan semoga teman-teman tidak takut lagi untuk melakukan donor darah. Mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.